pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, hari ini kami mau memulai pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 8. Pimpin dan berkati kami sehingga kami boleh memahami akan materi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Demi Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, karena tema kita hari ini yaitu memilih untuk tidak berputus asa, maka tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna dari memilih untuk tidak berputus asa. Yang kedua, peserta didik mampu mensyukuri bahwa dirinya dianugerahi hati yang dengan bijak untuk memilih yang baik. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menceritakan pengalamannya dalam mengatasi putus asa. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Hei! Menarik ya animasi singkat tadi yang berjudul Broken, yang mana kita tahu broken identik dengan suasana hati yang sedang putus asa. Nah, tema pembelajaran kita hari ini yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Pertanyaan awal Ibu, apakah kamu pernah menghadapi kesulitan? Para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan orang saat menghadapi kesulitan, yaitu fight dan flight. Fight artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Sebaliknya flight artinya lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Beberapa tahun terakhir ini, kita sering membaca atau mendengar berita tentang orang yang bunuh diri karena merasa tidak mampu melanjutkan hidup. Kata merasa yang dicetak miring pada kalimat tersebut menandakan bahwa belum tentu orang tersebut betul-betul tidak mampu. Mungkin ia hanya merasa bahwa ia tidak mampu, padahal kemampuan untuk bertahan hidup masih ada padanya. Ada beberapa wujud ketidakmampuan dalam diri manusia, misalnya tidak mampu membayar hutang, tidak mampu membeli makanan untuk anak, tidak mampu membeli obat untuk menyembuhkan penyakit, dan masih banyak ketidakmampuan lainnya pada diri manusia. Namun dalam Matius 6 ayat 25-26, firman Tuhan menyatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita pahami dari ayat tersebut. Yang pertama, kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Sebab pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung-burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakan. Yang kedua, yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita. Yang ketiga, bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, Ia juga tentunya tidak ingin kita putus asa, apalagi sampai bunuh diri karena putus asa. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi putus asa ya? Orang bisa menjadi putus asa karena mengandalkan pada kekuatan sendiri atau mengandalkan orang lain. Padahal kekuatan diri sendiri atau kekuatan orang lain ada batasnya. Sebaliknya, bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hal yang kita butuhkan memang merupakan suatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, mungkin saja jawaban Allah tidak secepat yang kita harapkan, tapi tetap datang pada waktu yang tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Yang ketiga, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai kita mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan disarankan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah mengamati lingkungan atau mengamati diri sendiri, bahkan orang-orang terdekat. Kira-kira apa saja penyebab putus asa? Lalu hal apa yang dilakukan saat putus asa? Dan berhasilkah atau tidak berhasilkah mengatasi putus asa tersebut? Silakan dikerjakan pada buku tugas. Sumber belajar kita hari ini yaitu dari Alkitab, kemudian dari buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8, dan juga dari YouTube channel Yes She Is Indonesia, yang linknya sudah tertera pada slide. Demikian pembelajaran kita hari ini ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian pembelajaran kita. Thank you and God bless you.